mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto adalah salah satu simbol besar sejarah negara ini bersama dengan Sarekat Islam, organisasi yang menjadi bagian penting dari pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nyatanya, Sarekat Islam adalah salah satu organisasi paling awal yang menjadi gerakan yang lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, seperti apa sejarah organisasi yang hingga saat ini masih berdiri? Konsentrasi dan perhatikan baik-baik. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi, seorang pedagang batik asal Surakarta. Ini adalah organisasi yang menaungi pedagang-pedagang pribumi Muslim untuk menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa maupun dengan pedagang-pedagang asing kala itu. Kesenjangan yang terjadi kala itu memang bersumber dari kebijakan pemerintah kolonial yang membeda-bedakan kelompok masyarakat berdasarkan identitas kesukuan. Ada perbedaan dan perdebatan di beberapa sumber yang menyebutkan bahwa STI dengan Saman Hudi di dalamnya sebetulnya baru berdiri pada tahun 1911, terutama ketika Bapak Pers Nasional Tirto Adi Suryo ikut membuat AD atau ADRT organisasi tersebut. Awalnya, organisasi ini berbentuk semacam ormas keamanan bernama Rekso Rumekso yang menjadi cara Saman Hudi dan pedagang-pedagang di Solo menghadapi persaingan dengan pedagang Tionghoa sebelum kemudian mendapat badan hukum setelah berubah menjadi STI Cabang Surakarta. Tirto sendiri adalah orang yang mendirikan STI di Bogor pada 1909. Jadi, apapun itu, yang jelas STI kemudian memasuki babak selanjutnya ketika berubah nama menjadi Sarekat Islam di tahun 1912 dengan Cokro Aminoto sebagai sentral utamanya. Penghapusan kata dagang ditujukan untuk melebarkan peran organisasi tersebut tidak hanya ke persoalan ekonomi saja, tetapi juga di bidang politik, sosial, dan keagamaan. Cokro Aminoto sendiri berjasa dalam pembentukan Badan Hukum SI yang kemudian mendapat pengakuan pemerintah Hindia Belanda. Tokoh yang kita bicarakan ini adalah sosok yang dijuluki sebagai The Omicron de Van Java, alias Raja Tanpa Mahkota di Tanah Jawa, berkaca dari besarnya pengaruhnya saat itu. Mengingat ia adalah tokoh pertama yang dengan berani dan terbuka mencetuskan ide kemerdekaan Indonesia. Ia adalah guru untuk beberapa tokoh besar, diantaranya tokoh kiri seperti Semaun, Alimin, dan Musso, sosok nasionalis seperti Soekarno, dan tokoh yang islamis seperti Kartosuwirjo. Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Tan Malaka pernah berguru pada Cokro Aminoto. SI punya banyak cabang, dan setelah Cokro Aminoto terpilih sebagai Ketua Sentral Sarekat Islam dalam Kongres di Yogyakarta pada 1914, pusat organisasi ini pindah ke Surabaya. Di tahun pertama kepemimpinannya, anggota resmi SI tercatat mencapai 400.000 orang. Lewat surat kabar milik SI, utusan Hindia, Cokro Aminoto banyak menulis tentang penderitaan kaum pribumi. Gaya-gaya tulisannya belakangan disebut ditiru oleh Soekarno. Koran tersebut juga menjadi tonggak sejarah penting. Takashi Shiraishi dalam bukunya Eden in Motion, Popular Radicalism in Java menyebutkan koran tersebut awalnya diterbitkan sebagai bentuk perlawanan pedagang Arab dan pribumi Muslim yang menolak beriklan di koran-koran Tionghoa. Lewat koran ini pula, aksi bela Islam pada awal Februari 1988 digalang sebagai respons atas tulisan di majalah Jauhi Niswara yang dianggap menghina Nabi Muhammad. Sebagai dampak aksi tersebut, anggota SI membengkak menjadi 2,5 juta orang. Makin banyaknya anggota SI ini pada akhirnya melahirkan gesekan yang berujung pada perpecahan. Banyak sumber yang menyebutkan bahwa paham sosialisme dan komunisme mulai masuk ke organisasi tersebut. Cokro Aminoto sendiri tersebut sebetulnya ingin menggabungkan sosialisme dengan Islam. Hal yang terlihat dari beberapa tulisannya di utusan Hindia, misalnya dalam artikel berjudul
sosialisme berdasar Islam. Namun, gesekan pada akhirnya terjadi dengan kelompok-kelompok yang memilih jalan komunisme. Semaun dan kawan-kawannya dari SI Cabang Semarang dianggap sebagai duri dalam daging oleh petinggi SI lain seperti Agus Salim dan Abdul Muiz. Akhirnya, atas dorongan Agus Salim dan Abdul Muiz dikeluarkan aturan agar anggota SI tidak boleh rangkap jabatan. Yang merangkap jabatan harus memilih SI menjadi pilihan satu-satunya atau dipecat. Kebijakan tersebut memang menarget Semaun dan kawan-kawan yang juga menjadi anggota Perserikatan Komunis Hindia. Sekalipun juga berdampak pada banyak anggota lain yang merangkap jabatan di tempat lain. Semaun, Alimin, Darsono, dan teman-temannya yang bersikeras tak ingin keluar dari Perserikatan Komunis Hindia akhirnya dipecat secara resmi lewat Kongres di Madiun pada 1923. Maka lahirlah SI Merah dan SI Putih. SI Putih dengan Agus Salim dan kawan-kawan berhaluan kanan berpusat di Yogyakarta, sedangkan SI Merah dengan Semaun dan kawan-kawan berhaluan di kiri dan berpusat di kota Semarang. Cokro Aminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Namun, kemudian lebih condong ke arah kubu si putih. SI Merah kemudian berubah menjadi Sarekat Rakyat yang pada akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Lewat Kongres Madiun pula, SI berubah menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Pada 1929, nama organisasi kembali berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSI. Nama yang dianggap makin mempresentasikan identitas perjuangan kemerdekaan. Setelah Cokro Aminoto wafat pada 1934, PSII mulai terpecah. Tokoh penting seperti Agus Salim memilih untuk hengkang setelah berselisih dengan adik Cokro Aminoto, Abi Kusno Cokro Sujoso. Akibat keragaman cara pandang di antara anggota partai, PSII pecah menjadi beberapa partai politik. Di antaranya Partai Islam Indonesia dipimpin Sukiman, PSII Kartosuwiryo, PSII Abi Kusno, dan PSII itu sendiri. Pepecahan itu melemahkan PSII dalam perjuangannya. Sejak Kongres Nasional ke-35 di Garut pada tahun 2003, nama PSII diganti kembali menjadi Sarekat Islam. Sejak kongres ini, eksistensi dan pergerakan Syarikat Islam masih ada dan tetap bertahan hingga saat ini. Organisasi ini kini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Melalui keputusan tertinggi organisasi tersebut, Syarikat Islam kembali ke hitahnya sebagai gerakan dakwah ekonomi.